Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Polyhipnotis Indonesia. Sebelum saya mengajarkan kepada Anda bagaimana cara mengendalikan pikiran orang lain dengan conversational hypnosis, Anda silahkan subscribe dulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan bila Anda ingin mendapatkan pelatihan hipnotis jarak jauh, pelatihan gendam magnetis, serta bila Anda ingin membeli e-book kitab Mahir Hipnotis, Anda bisa menghubungi melalui WA yang saya cantumkan di kolom video atau di deskripsi di bawah video. Bila Anda ingin tergabung di membership, silahkan Anda cek linknya ada di deskripsi di bawah. Kembali ke tema kali ini tentang conversational hypnosis. Apa itu conversational hypnosis? Apakah ada cara mengendalikan pikiran orang lain? Apakah benar-benar mungkin mempengaruhi pikiran orang tanpa sepengetahuan mereka? Jawabannya mungkin bisa dibilang ya. Karena tidak ada orang yang benar-benar bebas dari pengaruh orang lain. Ada banyak contoh hipnosis alami di mana seseorang menemukan dirinya dalam keadaan berubah tanpa mereka menyadarinya. Hipnosis alami adalah kondisi hipnosis yang terjadi secara tidak sengaja oleh berbagai faktor. Karena juga secara tidak sengaja ada tindakan yang menerapkan pola hipnosis tersebut. Hipnosis hanyalah tentang konsentrasi terfokus. Kapan saja pikiran fokus dalam pengembaraannya, itulah intinya. Artinya, sudah dalam kondisi masuk trans. Kita kali ini akan berbincang tentang bagaimana cara mengendalikan pikiran orang melalui praktik conversational hypnosis atau hipnotis terselubung atau hipnotis halus. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menjawab beberapa pertanyaan umum yang terkait dengan conversational hypnosis. Di antaranya yaitu, apa itu conversational hypnosis? Secara harfiah, conversational hypnosis artinya adalah hipnosis percakapan. Artinya, pelaku melakukan tindakan hipnosis saat dalam berkomunikasi, membimbing orang masuk dalam kondisi trans tanpa harus membuat orang dalam seperti tertidur. Jadi bukan hipnotis tidur, tetapi hipnotis mata terbuka. Conversational hypnosis adalah cara yang elegan untuk berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan pikiran bawah sadar mereka. Jadi hipnosis percakapan adalah seni berkomunikasi dengan seseorang yang pikiran sadarnya dimatikan. Dan ketika pikiran bawah sadar menerima informasi dari sang penghipnotis, maka itu menjadi kenyataan di dunia batin yang bersangkutan. Pertanyaan kedua, bisakah seseorang dihipnotis tanpa sepengetahuan mereka? Jika Anda adalah orang normal, Anda tidak dapat diprogram untuk menjadi pembunuh tanpa sepengetahuan Anda. Namun, ada banyak orang psikotik yang dapat dengan mudah menjadi kasar bahkan tanpa pengaruh dari luar. Hipnosis dapat bersifat persuasif atau mempengaruhi, tetapi tidak memberikan kontrol hipnotis atas pikiran, moralitas, atau penilaian Anda. Namun, conversational hypnosis mampu merubah cara pandang, persepsi, dan membuat sugesti menjadi sesuatu yang seolah benar dalam alam pikirannya. Dan inilah seni mengendalikan pikiran orang itu. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh conversational hypnosis. Oke, banyak sekali. Ketahuilah, sebagian besar manusia tidak sepenuhnya hidup dalam kondisi sadar. Mungkin termasuk Anda yang mendengarkan video ini.
Bagaimana orang-orang menjadi gila dan melakukan tindakan bom bunuh diri? Itu adalah contoh nyata dari conversational hypnosis. Oke, jika Anda mau tahu atau mau tahu banget, oke, ikuti terus ulasan dari saya. Conversational hypnosis juga terjadi dalam praktek sistem keyakinan. Jika Anda dalam sistem keyakinan tertentu, Anda tidak sadar bahwa Anda dalam pengaruh hipnosis. Tapi coba Anda lihat orang-orang di luar sistem keyakinan Anda yang gila berkorban apa saja. Sekarang perhatikan orang-orang di luar diri Anda, saya yakin sekarang Anda mulai bisa melihatnya. Atau coba Anda lihat para pengikut Sunda Empire, Kerajaan Agung Sejagat, atau para pengikut aliran yang Anda anggap sesat. Mereka yang di bawah pengaruh hipnosis model begini tidak sepenuhnya sadar. Menurut mereka, apa yang diyakininya memang begitulah adanya. Anda tahu yang namanya Milton Erickson? Beliau menggunakan hipnosis untuk bercerita, dan dalam banyak hal apa yang dia lakukan dapat dianggap sebagai hipnosis percakapan atau conversational hypnosis. Teknik-tekniknya sangat efektif, namun sangat halus. Erickson suka menggunakan metafora atau bercerita, dan ia sering menggunakan pengalaman pribadi pasien sebagai bagian dari cerita. Kita bahas selanjutnya yaitu tentang kekuatan metafora dalam kontrol pikiran hipnosis. Metafora pada dasarnya adalah cara untuk berbicara tentang pengalaman. Metafora terapi biasanya digunakan sebagai bagian dari terapi, dan mereka dapat membantu seseorang mengubah perspektif mereka. Ketika Erickson bercerita, dia menanam benih di pikiran bawah sadar. Cerita adalah cara yang bagus untuk melewati penolakan yang disadari manusia. Sebagai contoh metafora telepatik, akan memberitahu seseorang yang takut terbang tentang kegembiraan terbang yang indah, atau cerita tentang burung yang mengambang dan hanyut tertiup angin. Anda juga dapat menggunakan benda-benda fisik seperti membawa tentara mainan untuk mewakili kekuatan dan keberanian, atau membawa bola karet kecil untuk mengingatkan pada diri Anda bahwa Anda selalu dapat bangkit kembali. Conversational hypnosis biasa juga disebut hipnosis terselubung atau covert hypnosis. Terjadi ketika seseorang tidak sadar bahwa mereka sedang dihipnotis. Hipnotis terselubung dilakukan dengan benar, maka benar-benar tidak dapat dideteksi dan dapat berguna bagi orang yang mungkin menolak proses hipnosis atau proses untuk dipengaruhi. Hipnosis jenis ini adalah cara mengendalikan pikiran orang lain dan sangat ampuh sekali. Dongeng-dongeng yang dulu sering digunakan oleh orang tua pada anak itu juga termasuk dari bagian pola conversational hypnosis. Anda yang pernah berpengalaman didongengkan pada masa kecil tanpa Anda sadari bahwa pesan moral dari dongeng tersebut mempengaruhi pikiran Anda bahkan hingga saat ini Anda beranjak dewasa. Kita bahas selanjutnya yaitu tentang membuat bingung pikiran atau confusion induction method. Milton Erickson sering menggunakan sesuatu yang disebut dengan metode induksi kebingungan yang mungkin berada di garis awal hipnosis percakapan. Ajaran Erickson telah mempengaruhi praktek hipnosis secara besar-besaran untuk klien yang mungkin mengalami masalah di hipnotis. Induksi rahasia ini mungkin menjadi solusi yang tepat. Jenis induksi hipnosis semacam ini dapat dibangun ke dalam proses pengembangan hubungan. Jadi ini adalah metode yang bagus untuk Anda belajar. Lanjut tentang kunci teknik conversational hypnosis dalam pengendalian pikiran.
Ketahuilah bahwa teknik rahasia ini jauh lebih halus dan elegan daripada teknik-teknik yang terbuka. Seperti contoh ketika melakukan hipnotis panggung yang ada di TV ya, yaitu dengan membuat hipnotis tidur. Walaupun halus, namun kekuatan pengaruh hipnosis jenis ini lebih kuat dan mengakar dalam dimensi pikiran manusia. Itulah kenapa, seperti yang saya singgung di awal, orang-orang dapat menjadi gila sehingga nekat melakukan yang namanya bom bunuh diri saat dalam pengaruh hipnosis yang seperti ini. Anda sendiri mungkin hingga saat ini tidak menyadari bahwa ada begitu banyak sugesti yang mengakar kuat dalam diri Anda akibat pola hipnosis lingkungan yang mempengaruhi Anda, yang dilakukan baik disadari atau tanpa disadari. Salah satu kunci menggunakan hipnosis terselubung adalah bahasa. Setelah Anda mempelajari teknik yang tepat, Anda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari mode rahasia dalam bahasa sehari-hari Anda. Tentunya, mempelajari teknik ini dapat membantu meningkatkan pengaruh dan motivasi Anda. Ini pada gilirannya dapat membantu Anda meningkatkan tingkat kesuksesan Anda jika itu digunakan untuk hal yang positif, dan bisa menghancurkan diri Anda jika sugesti yang diberikan adalah berupa sugesti negatif. Hipnosis terselubung menggunakan bahasa dan kata-kata untuk menarik perhatian orang lain. Bahasa yang digunakan untuk membypass faktor kritis seseorang atau critical area seseorang. Penggunaan kata-kata dalam bahasa membantu merangsang pikiran bawah sadar. Dua kunci utama untuk mempelajari bahasa rahasia hipnosis rahasia ini yaitu, yang pertama adalah flow and association. Flow atau gagasan aliran serupa dengan konsep aliran yang menemui rintangan di sepanjang jalur gunung. Selama jalur gunungnya jelas, alirannya mengalir dengan mudah. Saat bertemu batu, air harus mengubah jalurnya. Pikiran bawah sadar mirip dengan fakta bahwa sering kali dialihkan ketika kata-kata tidak mengalir. Akibatnya, faktor kritis pikiran muncul dan ikut bermain. Selama Anda menjaga kata-kata dan bahasa mengalir dengan lancar, prinsip logika tidak harus diikuti. Namun, ketika Anda menjadi lebih mahir dalam menggunakan bahasa yang mengalir, Anda dapat mulai melemparkan saran hipnosis, bahkan jika itu terdengar gila dalam tanda kurung untuk pikiran bawah sadar. Nah, akhirnya saat Anda menjadi sangat terampil dalam proses ini, nantinya apapun yang Anda katakan terdengar masuk akal dan mudah diperoleh. Gagasan ini juga disebut dengan logika Udo, yang berarti semakin dalam trans seseorang, semakin kurang logis saran yang diperlukan. Prinsip asosiasi berperan selanjutnya karena asosiasi adalah bahasa pikiran bawah sadar. Kekuatan asosiasi, baik itu dalam mimpi atau hipnosis, sangat besar. Ketika Anda menanamkan kata-kata ke dalam sebuah kalimat, konsep asosiasi sangatlah kuat. Kita lanjut, yaitu tentang 4 kata dengan kekuatan magis untuk mengontrol pikiran hipnosis. Ada banyak kata yang dapat Anda gunakan dalam hipnosis percakapan, tetapi ada 4 kata yang dianggap sebagai kata-kata yang kuat. Keempat kata ini digunakan sepanjang waktu sebagai bagian dari percakapan reguler Anda. Ketika Anda menggunakannya dalam praktik hipnosis percakapan, mereka mengaktifkan 2 kunci utama aliran dan asosiasi. Kata-katanya adalah seperti, karena, dan yang terakhir berarti. Saya ulang, seperti, karena, dan berarti. Dengan menggunakan keempat kata ini, Anda dapat benar-benar membuat rantai ide yang tak terputus dan mulus. Dengan kata-kata ini,
Orang bahkan tidak menyadari bahwa Anda menghubungkan konsep secara bersama. Sebagai hasilnya, Anda dapat berbicara dalam bahasa pikiran bawah sadar dengan mulus menghubungkan satu ide ke ide berikutnya. Ketika Anda mengatakan, tutup mata Anda dan masuk ke hipnosis, Anda menghubungkan istilah "dan" ke hipnosis. Pada kenyataannya, kata-kata itu tidak benar-benar ada satu sama lain. Apa yang sebenarnya Anda lakukan dengan kata-kata ini? Ini adalah menciptakan jembatan linguistik. Ide di balik kata-kata penuh kuasa ini adalah ini memungkinkan Anda untuk menghubungkan ide atau tema yang tidak terhubung secara normal. Selanjutnya adalah contoh skrip conversational hypnosis. Sebuah tipikal skrip conversational hypnosis untuk ide praktek terapi. Contohnya ya, penggunanya dalam dunia terapi. Contoh kalimatnya, Anda mengetahui relaksasi hal yang sangat menarik karena ketika Anda bersantai, relaksasi itu adalah bagian alami dari cara Anda berpikir dan berperilaku. Semua orang tahu bagaimana rileks secara fisik. Sangat menarik bahwa orang tidak sering berpikir tentang bagaimana mereka rileks secara mental, karena ketika Anda rileks secara fisik, Anda juga menemukan diri Anda rileks secara mental. Contoh kedua. Namun, yang sebaliknya juga benar, ketika Anda secara rileks secara mental, Anda mungkin menemukan tubuh Anda semakin rileks, bahkan tanpa memikirkannya. Karena Anda memikirkan relaksasi, berarti Anda bisa lebih santai. Ketika Anda menikmati relaksasi ini, Anda terus rileks, bahkan lebih dalam karena Anda benar-benar menikmati rileks. Contoh ketiga. Karena kamu sangat santai, kamu menikmati fenomena alam ini dan sebagai hasilnya, kamu bersantai lebih dalam dengan setiap kata yang aku ucapkan dan setiap napas yang kamu ambil. Contoh keempat. Seperti yang Anda lihat, ada banyak cara untuk memutar ini. Semakin Anda mengoceh dan mulai menggunakan kata-kata seperti ini, itu menjadi semakin mudah. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh skrip hipnosis terselubung dalam praktek kehidupan normal atau kehidupan sehari-hari Anda. Ada satu hal yang perlu ditekankan di sini bahwa conversational hypnosis adalah seni mempengaruhi pikiran manusia. Anda mesti tahu bahwa conversational hypnosis adalah membantu orang membuat sebuah keputusan yang benar, dan kebenaran itu adalah informasi yang Anda sampaikan. Anda mungkin tahu, otak dari radikalisme adalah informasi yang membimbing orang untuk mengambil keputusan yang benar dalam pikirannya, dan kebenaran itu adalah pesan yang dibawa oleh otak radikalisme. Baiklah, saya kasih gambaran agar Anda semua jadi lebih paham. Ada orang baik, ingin hidup di jalan kebenaran dan taat dengan Tuhannya. Ia khawatir dengan keputusan dan tindakan yang membawa dia melakukan dosa. Bagaimana akhir dari kehidupan seorang baik ini? Jawabannya adalah tergantung informasi apa yang masuk ke dalam kepalanya. Kita sebut saja nama orang baik ini adalah Pak Joko. Maka contoh skripnya adalah Pak Joko. Saat ini Pak Joko mengikuti pengajian ini, mungkin juga yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini juga membawa orang-orang yang Pak Joko cintai mendapat limpahan pahala. Tidak banyak yang mau mengikuti jalan ini. Cobaannya berat, karena orang-orang yang berimanlah yang mampu dan mau mengikuti jalan seperti yang pernah dicontohkan para nabi. Pak Joko pikir-pikir saja dulu, kecuali saat Pak Joko merasa mendapat panggilan dan siap, itu berarti Pak Joko adalah orang-orang yang terpilih. Nah, itu adalah contoh ketika menggunakan skrip ya. Siapa sih yang dapat menolak pengaruh dari pesan skrip yang seperti ini? Berada dalam sebuah kelompok yang dikehendaki Tuhan, menjadi sosok yang mampu mengalirkan pahala untuk orang yang dicintai. Tidak ada yang mampu menolak untuk dikatakan sebagai orang tidak beriman. Dan siapa yang tidak mau menjadi orang yang terpilih?
Skrip ini kan memiliki kekuatan yang membuat manusia merasa menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan dan matinya juga. Namun, perlu Anda ingat bahwa contoh ini bukan ditujukan untuk satu agama, namun secara universal, artinya dapat terjadi dalam banyak agama. Skrip seperti ini memang mampu menghipnosis sebagian besar manusia di muka bumi. Perang-perang besar atas nama Tuhan dalam sejarah peradaban manusia terjadi akibat skrip yang seperti ini. Nah, kenapa saya katakan sebagian besar? Karena sebagian kecilnya adalah kelompok Anda, yang artinya kelompok di luar Anda adalah sebagian besarnya. Ya, karena sebagian besar yang berani berkorban harta dan nyawanya. Lapisan pertama, proses mempengaruhi berarti juga proses memotivasi bahwa objek dapat mencapai apa yang dikehendakinya, tentunya melalui pesan yang Anda bawa. Contoh lainnya ya, Pak Joko pasti menjadi yang istimewa di hadapan Yang Maha Kuasa, dan pengajian ini akan membantu Pak Joko untuk lebih dekat dengannya. Ditambah lagi lapisan kedua, biar lebih kuat. Proses mempengaruhi adalah memberikan opsi pada objek, apakah ia perlu mengikuti atau tidak, dan cover visual hipnosis membantu objek untuk menentukan pada pesan yang Anda bawa. Contohnya, Pak Joko, kehidupan di luar sana memang menarik. Pak Joko dapat memilih hidup seperti orang-orang di luar sana yang tidak tahu apa-apa tentang sesuatu yang lebih besar dan kehendak Yang Maha Esa. Kemudian lapisan yang ketiga, pesan akan tersampaikan secara maksimal melalui beberapa faktor, dan itu diantaranya adalah yang pertama, takut pada Anda. Yang kedua, kebingungan dalam berpikir. Dan yang ketiga, mengagumi Anda sebagai sosok yang mempunyai otoritas. Sebenarnya ada banyak lapisan lainnya ya, tapi jika diuraikan sekaligus ini akan banyak sekali dan menjadi buku ya. Artinya memang harus melakukan banyak eksperimen sekaligus untuk membuka mata Anda tentang lapisan-lapisan yang selanjutnya. Jika conversational hypnosis adalah tentang mendorong orang untuk mengambil keputusan atau tindakan yang benar menurutnya, maka konsepnya adalah bukan Anda yang meminta, tetapi membawanya pada imajinasi tentang bagaimana pesan yang Anda sampaikan adalah bermanfaat untuk dirinya. Contoh adalah dengan kata, jangan lakukan ini. Contoh skripnya misalkan, Pak Joko akan mendapat pahala yang berlimpah saat mengikuti pengajian ini. Pesannya adalah, siapa Anda yang dapat menentukan pahala orang? Kan begitu. Lalu gunakan bahasa ini. Pak Joko dapat membayangkan bagaimana menjadi hidup yang penuh rahmat dan berada bersama orang-orang yang terpilih. Misalnya, kesimpulannya sangat jelas, memilih hidup penuh rahmat dan menjadi orang terpilih, dan itu adalah mengikuti Anda sebagai penghipnotis tadi. Kemudian lainnya adalah memainkan perangkap kata dan, jangan, dan tapi. Sebab karena pikiran manusia adalah milik personalnya, maka Anda tidak benar-benar bisa memaksa orang lain untuk berpikir sesuai dengan apa yang Anda inginkan, walaupun itu di bawah ancaman sekalipun ya. Dan dalam konsep hipnosis, Anda bisa menggabungkan ide Anda dengan pikiran objek. Teknik ini cukup sederhana, tapi ini telah mempengaruhi setiap sisi peradaban manusia. Caranya yaitu Anda bisa menyisipkan pesan ke dalam ide objek menggunakan kata penghubung dan, jangan, tapi. Contohnya adalah misalkan, saya setuju kalau Pak Joko berpikir begitu, itu wajar, dan saya juga berpikir sama saat belum memahami bahwa begitu indahnya pengajian ini. Jangan yang seperti ini ya, ini yang contoh yang kurang pas. Contohnya yang kurang pas, saya setuju kalau Pak Joko berpikir begitu, itu wajar, tapi saya juga berpikir sama saat belum memahami bahwa begitu indahnya pengajian ini. Sekilas, dua contoh kalimat tadi tidak terlihat perbedaannya ya, tetapi memiliki arti yang sama. Namun jika Anda cermati secara mendalam, di antara keduanya memiliki efek psikologis yang berbeda.
Logikanya begini ya. Kata penghubung dan membawa efek bahwa pesan pertama sejalan dengan pesan kedua dan sebaliknya. Aku dan kamu suka pengajian, yang artinya aku sama dengan kamu suka dengan pengajian. Ini terjadi saat kita tidak menggunakan kata penghubung tapi dalam pesan tersebut ya. Kamu suka pengajian umum, aku suka pengajian rahasia. Lantas bagaimana sih menggabungkan dua ide tersebut? Tergantung mau dibawa kemana. Jika ingin menjadi gap ya, Anda bisa menggunakan kata penghubung tapi. Contohnya adalah kamu suka pengajian umum tapi aku suka pengajian rahasia. Efek psikologis yang muncul, objek akan merasakan bahwa aku tidak suka pengajian rahasia. Kamu suka pengajian umum dan aku suka pengajian rahasia. Efek psikologis yang muncul, objek akan merasakan bahwa aku dan kamu sama-sama suka pengajian. Terlihat sama, namun efeknya secara psikologis akan berbeda jauh. Kita lanjut, yang berikutnya adalah tanda bahwa orang di bawah pengaruh conversational hypnosis. Sekarang, setelah Anda mengetahui beberapa dasar ya, tentang hipnosis terselubung atau conversational hypnosis atau covered hypnosis ini, mungkin Anda masih bertanya-tanya bagaimana sih Anda bisa tahu apakah itu berfungsi. Anda mencari perubahan nyata dalam pengamatan Anda saat Anda mungkin mencoba teknik rahasia ini ya. Jika itu untuk terapi, Anda dapat melihat perubahan ya. Kalau kita menerapi orang dengan teknik conversational hypnosis ini, ada beberapa perubahan ya. Di antaranya terjadi yang namanya relaksasi, kemudian kurangnya gerakan dari pasien, lalu mata terpaku pada satu titik ya, atau nanar atau fokus, lalu perubahan pola pernafasan yang semakin lambat, dan juga perubahan warna kulit yang agak memerah, biasanya begitu. Nah, dalam praktik hipnoterapi, saat orang dalam kondisi hipnosis ya akan mengalami yang namanya kondisi relaksasi, dan itu dimulai dari otot mereka yang rileks ya, kendor gitu. Otot-otot wajah mungkin lebih terlihat halus, atau misalnya kaki dan lengan mereka ya terlihat berubah warnanya gitu. Nah, ini dibutuhkan pengalaman yang akan membantu pengamatan Anda menjadi lebih kuat ya. Jadi Anda harus banyak mempraktekkan ini biar lebih mudah untuk melakukan namanya pengamatan, khususnya dalam melihat perubahan manusia ya, karena setiap orang mengalami perubahan yang sangat unik, dan disinilah kekuatan pengamatan Anda yang tajam dituntut untuk ikut bermain. Kurangnya gerakan adalah tanda lain ya. Ketika seseorang gelisah misalnya, mereka mungkin cenderung bergerak-gerak ya. Lakukan orang panik ini biasanya gerakannya tidak terkontrol gitu. Ketika seseorang memasuki kondisi trans ringan, gerakan tubuh mereka akan sedikit melambat ya. Tangan mulai rileks dan termasuk lengan dan juga kaki mereka. Nah, jika Anda berbicara dengan seseorang dan bermain-main dengan teknik rahasia ini, mata mereka mungkin terpaku pada satu titik, matanya lebih fokus gitu. Misalnya mereka mungkin melihat tempat di lantai atau langit-langit, atau bahkan pada orang lain. Mata mereka mungkin juga sedikit berkaca-kaca atau mendapatkan semacam tampilan atau ekspresi yang tetap datar gitu ya melihatnya. Dan juga kan pola nafas atau pernapasan juga merupakan isyarat yang sangat penting. Selalu memperhatikan pernapasan seseorang saat pertama kali mulai hipnosis, karena akan lebih mudah untuk melihat perubahan. Biasanya napasnya cenderung lambat ya, kalau orang sudah terhipnosis. Nah, jika napas mereka ini sudah berubah secara signifikan, dan Anda akan melihat beberapa orang bernafas lebih dangkal secara alami, sementara yang tidak ya, lebih pendek itu nafasnya. Kalau orang normal kan biasa gitu ya. Jadi ini penting sekali untuk Anda perhatikan sehingga Anda tahu perbedaannya. Intinya ada perubahan yang tidak seperti biasanya. Oke, yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah warna kulit ya. Karena darah itu kan mengalir secara berbeda-beda ketika seseorang rileks atau dalam pengaruh hipnosis. Semua hal ini adalah hal yang sangat penting untuk Anda perhatikan, karena aturan praktis terbaik untuk diikuti adalah mencari perubahan-perubahan yang bisa Anda amati. Setiap orang berbeda,
Ketika Anda pertama kali bertemu dengan klien Anda membuat titik untuk memperhatikan hal-hal seperti warna kulit, pola pernafasan, jenis gerakan yang mereka tujukan, dan lain sebagainya. Hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan ketika menggunakan teknik rahasia ini atau dalam hal apapun, teknik hipnosis adalah kekuatan pengamatan. Ini sudah saya bahas di video yang lalu ya. Jadi berlatih untuk mengamati gitu ya. Semakin Anda sering melatihnya, itu artinya Anda mulai paham untuk mengamati tanda-tanda yang memungkinkan Anda untuk membaca lebih baik tentang objek Anda. Semakin santai dan semakin objeknya semakin terbuka, pikiran mereka juga akan sangat mudah dipengaruhi. Oke, demikian tema kali ini ya, tentang hipnotis halus, covered hipnosis. Semoga menjadikan nilai manfaat buat Anda. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.